Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, subscribe, share, dan komen di video ini. Enjoy! RMC. Semangat pagi, selamat berjumpa dengan saya dengan Hermansyah, senior konsultan dari PT Pratama Mitra Kualitas. Senang hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Besar harapan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan yang pasti tidak kena COVID ya, dalam kondisi fit, dan yang pastinya kesuksesan selalu menyertai semua aktivitas yang teman-teman lakukan pada hari ini. Dan hari ini kenapa saya bisa bilang senang dan bangga bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kembali adalah karena saya hari ini ingin membahas antara manajemen strategik dengan pemastian pencapaian kinerja perusahaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam email saya dan juga ada beberapa komentar yang masuk ke channel YouTube saya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana caranya kita memulai KPI dalam rangka pemastian manajemen strategik untuk mencapai target perusahaan? Ada juga pertanyaan kedua, Pak Hermansyah, kita ini bingung nih, pada saat nanti kita menerapkan KPI, manajemen strategik, otomatis itu kan banyak tambahan kertas kerja lagi. Berarti kan kita akan ada kerjaan tambahan nih, harus ada form-form yang harus diisi dan sebagainya. Wah, berarti nambah kredit dong gitu ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ada lagi yang ketiga itu adalah pertanyaannya begini, yang mungkin juga banyak terjadi di banyak tempat lain adalah, misalnya saya punya atasan saya KPI-nya tidak tercapai, tapi KPI saya tercapai. Gitu, atau sebaliknya, KPI saya tidak tercapai, tapi kok KPI atasan saya bisa tercapai. Intinya adalah dari semua pertanyaan itu ya terkelompok menjadi tiga tadi gitu. Nah, kita coba bayangkan sebentar ya. Andaikanlah kita seorang CEO atau seorang general manager atau seseorang yang memang diberi tugas oleh top management untuk memastikan bagaimana kinerja perusahaan itu bisa dicapai dengan penerapan KPI atau manajemen strategik, maka kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Ayo, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan supaya permasalahan tiga di atas tadi tidak terjadi? Nah, untuk menjawab itu, saya sedikit ingin menggambarkan kepada teman-teman kira-kira apa itu manajemen strategik, apa itu kinerja perusahaan, dan bagaimana cara kita memastikan bahwa itu bisa benar-benar manajemen strategik berdampak kepada kinerja perusahaan. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah manajemen strategik, maka manajemen strategik itu adalah suatu seni dan ilmu. Kenapa disebut dengan seni? Karena di situ ada artnya. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita berhadapan dengan manusia dan sebagainya. Jadi di situ adalah seni atau ilmu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut untuk mencapai target perusahaan. Itu yang disebut dengan manajemen strategik, paling mudah seperti itu. Nah, menurut Whelan dan Hanger 2012 kalau tidak salah, bahwa manajemen strategik itu adalah seperti tadi ya, kita pastikan adalah bagaimana kita memberdayakan untuk mencapai kinerja perusahaan dengan cara apa? Memastikan bahwa kita sudah melakukan internal scanning. Artinya kita akan memastikan bagaimana terkait dengan internal business, internal, terus terkait dengan external environmental gitu. Terus bagaimana kita bicara masalah strategic formulation, bagaimana kita bicara masalah strategic implementation, dan yang terakhir adalah bagaimana kita bicara masalah evaluasi. Itu yang disebut dengan manajemen strategi. Jadi ada 4, yaitu bagaimana kita melakukan internal scanning, internal dan eksternal. Yang kedua adalah strategic formulation. Yang ketiga adalah strategic implementation. Yang keempat adalah evaluation. Nah, karena kita bicara manajemen strategik, maka hubungannya dengan kinerja perusahaan. Maka kinerja perusahaan itu apa? Kinerja perusahaan itu yang paling mudah adalah definisikan, yang paling mudah adalah hasil kegiatan daripada manajemen. Jadi apa yang output daripada kegiatan yang kita rancang dalam manajemen tadi, outputnya itulah disebut dengan kinerja organisasi atau kinerja perusahaan. Dan paling mudah melihat kinerja itu adalah dari sisi laporan keuangan tuh. Misalnya kita bisa lihat total salesnya tercapai atau tidak, bagaimana profitnya dan indeks keuangannya. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat keberhasilan perusahaan itu dari aspek yang lain, selain daripada aspek keuangan. Misalnya kita bisa bicara dari sisi aspek terkait dengan customer. Seberapa puaskah mereka dengan kita? Seberapa puas customer dengan kita? Bagaimana dengan market share kita?
Terus misalnya ketiga, kita bicara masalah internal business process. Bagaimana kita bisa memastikan proses kita itu sudah lean, sudah tidak ada lagi namanya defect, cost over quality-nya sudah rendah. Atau misalnya kita sudah bicara terkait dengan learning and growth. Itu bagaimana kita bicara masalah learning and growth. Jadi kinerja perusahaan itu bisa kita lihat dari sisi 4 perspektif yang banyak perusahaan menyebutnya, yang di luar sana dengan sebutan balance scorecard. Sehingga dari pertanyaan teman-teman kita 3 di atas tadi, dengan kita memahami manajemen strategik itu apa, dengan memahami kinerja perusahaan itu apa, maka dapat disimpulkan jika kita melakukan perencanaan kinerja itu dengan mengikuti tahapan tadi yang 4 tadi, maka bisa dipastikan bahwa kinerja perusahaan itu bisa dicapai. Jadi pastikan dulu manajemen strategi kita ini sudah mengikuti 4 tahapan tadi, dan otomatis kita akan bisa memastikan dalam rangka mencapai kinerja perusahaan. Oke teman-teman, mungkin itu informasi dari saya. Pantau terus YouTube kita, terus website kita. Di situ nanti akan ada informasi pelatihan-pelatihan terkait dengan salah satunya yang kita bahas hari ini. Juga ada pelatihan bagaimana menselaraskan KPI dengan mapping business process, bagaimana kita membuat kinerja kita bisa meningkat dengan OOE, bagaimana kita bisa mengalignmentkan business process mapping dengan strukturisasi dan sebagainya. Ikutin terus, nanti kita akan sampaikan video-videonya. Dan yang paling penting lagi adalah pada saat teman-teman mengikuti YouTube kita, maka otomatis teman-teman juga akan langsung mendapatkan ada tutorial, ada short video terkait dengan manajemen strategi. Itu saja dari saya, terima kasih banyak, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.